Sekarang ini poin-poin penting dari keteladanan Sayyidah Khadijah perlu digarisbawahi. Jadi tipe istri salehah adalah yang mampu menghibur suaminya saat suaminya sedang kesusahan atau kebingungan. Kalau sekarang kan enggak, suaminya bahagia, tambah dirut no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Para pemirsa, para sahabat-sahabat setia, kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah, sekarang kita masuk dalam pembahasan episode yang selanjutnya mengenai pembahasan masalah kewanitaan. Masalah kewanitaan, Gus. Masalah pembahasan yang sudah kita bahas pada episode kemarin, sesuatu yang menerangkan khusus tentang kewanitaan dan juga bisa diambil faedah oleh orang umum mengenai wanita seperti apa yang sepatutnya dijadikan idola oleh orang-orang wanita masa kini. Kemarin sudah dijelaskan dalam pembukaan dan juga episode pertama. Sekarang kita langsung bersama Gus Anwar, narasumber kita. Kita akan lanjut pembahasan yang selanjutnya. Sekarang sudah pembahasan siapa, Gus, yang akan dibahas ini, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah wanita pertama yang kita bahas ya Habib di pertemuan kali ini. Secara singkat kita berbicara tentang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ketemu sama Nabi di Qusay bin Kilab. Di Qusay bin Kilab, ya. Qusay bin Kilab. Jadi sebenarnya Sayyidah Khadijah ini adalah kerabat sama Nabi. Kerabat. Kalau dibahas nggak tahu min berapa ini kalau versi wong Jawanya. Ada min 3, min 4, min 5. Pokoknya masih pupu biro lah. Pupu biro nggak tahu. Ketemu nasabnya sama Nabi di Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Ya, terus secara singkat kita tidak terlalu bahas panjang, Beb. Sekarang ini poin-poin penting dari keteladanan Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk tentang sirah dan kehidupan. Insya Allah di episode selanjutnya kita berbicara. Yang pertama, Sayyidah Khadijah di antara istri-istri Nabi adalah istri Nabi yang mempunyai beberapa kelebihan dari yang lain. Insya Allah. Salah satunya yang pertama adalah Sayyidah Khadijah ini menikah dengan Rasulullah tidak dimadu. Tidak dimadu. Ya, satu-satunya istrinya Kanjeng Nabi yang tidak ketika di masa pernikahannya Nabi tidak menikah lagi. Itu kan sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, ada apa kok Nabi tidak nikah lagi? Yeah. Kalau kita sekilas ya mungkin karena Sayyidah Khadijah sudah sangat cukup bagi Nabi sehingga beliau tidak punya keinginan untuk menikah lagi. Makanya kalau kita ini yang punya istri seperti Sayyidah Khadijah sudah tidak perlu nikah lagi. Masya Allah. Baru setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi kan nikah lagi dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Saudah secara langsung dua wanita ini. Yang pertama itu, dan itu merupakan kelebihan bagi Sayyidah Khadijah. Yang kedua, kelebihan Sayyidah Khadijah, beliau selama hidup bersama Nabi tidak pernah membuat susah Nabi, tidak pernah membuat marah Nabi. Masya Allah. Selama hidupnya membuat Kanjeng Nabi senang terus. Bahkan beliau termasuk wanita cerdas yang membahagiakan suaminya saat Nabi kebingungan. Awal mendapat wahyu kan Nabi semacam yang mampu menenangkan Nabi. Yang mampu menenangkan Nabi sampai dalam cerita itu ya, cerita ketika Wallahi la yukhzika abadan itu kan. Dapat wahyu itu. Dapat wahyu. Wallahi la yukhzika abadan. Dari mana Sayyidah Khadijah ini tahu kalau Kanjeng Nabi ini tidak mungkin dikecewakan oleh Allah, tidak mungkin dibuat takut oleh Allah. Sayyidah Khadijah melanjutkan ucapannya, innaka la tasilur rahim. Panjenengan ini kan orangnya ahli silaturahim. Wa takrid dhaif, kalau panjenengan selalu menyuguhi tamu, memuliakan tamu dengan baik.
terus apa terusannya tahmilul kal dan seterusnya. Itu artinya beliau menyebutkan beberapa sisi kebaikan Nabi, yang sisi-sisi kebaikan itu menjadikan Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitu cerdasnya, dan beliau mampu menenangkan Rasulullah. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tipe istri salehah adalah yang mampu menghibur suaminya saat suaminya sedang kesusahan atau kebingungan. Kalau sekarang kan enggak, suaminya bahagia tambah dirut. tambah dirut. No. Jadi Sayyidah Khadijah itu saking cerdasnya. Saking cerdasnya. Karena apa? Tahu bahwasanya kalau tidak salah itu di kitab-kitab sebelumnya ya, mungkin kalam itu ya, mungkin ya. Kitab sebelumnya maksudnya. Ya, keterangan innaka, bahwasanya ciri-ciri yang ada pada dirimu itu Nabi Muhammad, iya, engkau selalu menyambung silaturahmi, selalu apa? Menghormati tamu. Terus apa yang ketiga itu? Tahmilul kal adalah menanggung bebannya orang yang. Iya, menanggung beban orang, bantu orang gitu ya. Orang, ya. Karena ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang yang apa? Mendapat rahmat Allah, iya, dan tidak akan dikecewakan oleh Allah. Sehingga Kanjeng Nabi tenang saat itu. Masyaallah. Menenangkan. Terus apa ciri-ciri wanita tadi, Gus? Mampu menenangkan, menghibur suami saat suaminya kesusahan. Bukan menyusahkan suami saat suami bahagia. Iya. Masya Allah. Saat susah, seorang perempuan itu seharusnya mampu membuat suaminya senang atau mengurangi rasa susahnya. Itu wanita yang istimewa seperti Sayyidah Khadijah. Memang sulit, tidak mungkin orang itu seperti Sayyidah Khadijah, jadi tidak mungkin. Tapi meniru bisa. Karena batasan orang itu bisa meniru, nggak ada batasnya. Nggak ada koridornya. Iya. Kalau jadi repot. Sampean mau jadi 100%. 100% nggak bisa, tapi meniru bisa. Meniru bisa. Itu yang pertama, menghibur Gus. Yang kedua? Iya, menghibur. Kalau kita kan banyak teman-teman kita, suami-suami ini yang sumpah ada di rumah. Dengan kelayapan. Jadi jadikan suami-suami Anda senang ada di rumah. Kerasan di rumah. Kerasan di rumah. Sehingga tidak perlu layapan sudah. Refreshingnya ya di rumah itu. Ketika kerja di luar, pingin sumpek, pingin refreshing, pulang. Pingin cepat pulang. Sekarang kan enggak kan, ada di rumah, pingin cepat keluar. Ya, yang di rumah itu seringnya lagi gitu. Allah, hati-hati para wanita. Terus yang kedua apa tadi? Kemudian ini yang kedua kan ini. Ini yang kedua. Kemudian yang pertama apa? Yang pertama Sayyidah Khadijah ini apa? Tidak dimadu. Tidak dimadu gitu namanya. Yang kedua? Yang kedua barusan ini apa, Bib? Udah, itu keistimewaannya Sayyidah Khadijah. Iya. Yang pertama itu tidak dimadu. Tidak dimadu. Ciri-ciri wanita yang baik itu tadi katanya sampai yang pertama bisa menghibur suami. Yang kedua secara umum wanita yang selalu taat kepada suaminya, kecuali perintahnya perintah yang maksiat kepada Allah. Ini sebenarnya di kitab-kitab tentang hukukuz zaujan sudah jelas. Sebenarnya kewajiban istri tidak ada kecuali satu itu tadi. Taat kepada suami, kecuali perintahnya maksiat kepada Allah. Itu sudah mencakup segala macam hak-haknya suami kepada istrinya. Terus kemudian Sayyidah Khadijah punya keistimewaan, dia ini mendapatkan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Nanti pada waktu Rasulullah ada di rumahnya, kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Nabi, nanti kalau Khadijah ini datang, sampaikan salam dari Tuhannya Khadijah, dari Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dari aku, kata Jibril. Dari Jibril. Jadi keistimewaannya Sayyidah Khadijah itu yang kedua, Sayyidah Khadijah ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat salam dari Jibril. Orang dapat salam ini kan bukan sembarangan, Iya. Pasti orang yang istimewa. Ada, kalau zaman-zaman sekarang ada orang yang ahli mimpi Nabi. Ada orang yang ahli dikirimi salam sama Nabi. Di Pasuruan sendiri saya tahu ada 2 orang. Satu ahli mimpi Nabi, yang satu ini ahli dikirimi salam sama Nabi. Kalau pembahasan pernabian, permimpian Nabi, ahlul sir mengatakan justru yang dikirimi salam ini lebih istimewa daripada yang sering mimpi Nabi. Tapi kalau urusan mimpi Nabi, kalau urusan yang Nabi kemudian menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah tadi, ini beda lagi pembahasannya. Walhasil intinya yang dikirimi salam itu bukan orang sembarangan, istimewa. Di antara istri-istri Nabi yang mendapatkan kiriman salam langsung
Bahkan malaikat Jibril menyebutkan nama Khadijah Masya pada waktu mengirimkan salam itu. Jelas orang istimewa. Apalagi ketika sebelum jadi nabi, Khadijah ini atau di awal-awal masa-masa beliau diangkat jadi utusan, jadi Rasul, Sayyidah Khadijah kan sering membackup perjuangan Nabi. Dari situ juga sebuah keistimewaan. Kemudian istimewanya Sayyidah Khadijah lagi, yaitu semua putra-putrinya Nabi itu lahir dari ibu Sayyidah Khadijah. Masya Allah, iya. Kecuali Sayyid Ibrahim yang dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi 7 putri Nabi, yang 6 dari Sayyidah Khadijah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Itu juga sebuah keistimewaan. Istimewanya Khadijah ya. Terus kemudian saking cintanya Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Khadijah, ini keistimewaannya juga. Sayyidah Khadijah sudah wafat tapi seakan-akan masih hidup, sehingga dicemburui sama istri-istri Nabi yang lain. Salah satu riwayat sering masih Sayyidah Khadijah itu disebut-sebut. Iya, disebut-sebut sama Nabi. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah kan begitu. Karena memang Sayyidah Khadijah sangat berjasa sama saya. Sangat berjasa Nabi. sama di awal-awal hidupnya perjuangan yang membackup hartanya mendanai. semua. Masya Allah, Sayyidah Khadijah memang perempuan yang berjasa itulah ya, yang istimewa ya. Istimewa. Dari situlah Berkorban kemudian lahir untuk suaminya. Termasuk putrinya kan Sayyidah Fatimah, yang jadi Sayyidatun Nisa'il Jannah, Sayyidah Fatimah. Terus Sayyidah Aisyah pernah kan menyampaikan kepada Nabi cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Ini kan Sayyidah Aisyah menyebutkan, maghirtu ala ihda nisa'in nabiyyi maghirtu min Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Sayyidah Khadijah. katanya Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Kemudian pernah Padahal Sayyidah Aisyah ini satu-satu istrinya Nabi yang perawan. yang perawan ya. Yang perawan. Masya Allah. Dan Sayyidah Aisyah ketika nikah dengan Nabi, posisi Sayyidah Aisyah kan sudah wafat. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Mestinya kan Sayyidah Aisyah ini, Sayyidah Khadijah ini bukan maru, bukan madunya Sayyidah Aisyah, mestinya kan sudah tidak ada. Kalau versinya orang Jawa kan sudah mati, sudah bukan istrinya. Begitu. Sampai kemudian ketika ngomong begitu di hadapan Nabi, Kanjeng Sayyidah Aisyah sampai ngomong seakan-akan tidak ada wanita, seakan-akan Allah ini menciptakan wanita hanya Khadijah. Bagi Nabi. Bagi Nabi. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah ngomong begitu, justru Kanjeng Nabi malah nyebut kanat wa kanat, begitu riwayatnya kan, kanat Khadijah kaza wa kaza. Justru Nabi semakin banyak memuji kehebatan dan jasa-jasanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah semakin Cemburu. semakin kecolongan ini. Pinginnya ngomong ini biar Nabi diem, tidak terus bahas Sayyidah Khadijah, justru semakin panjang pembahasannya Nabi ini Masya Allah. tentang Sayyidah Khadijah. Kemudian istimewanya Sayyidah Khadijah lagi, beliau mendapatkan bisyarah dari Nabi untuk mendapatkan bibaitin mujawwafin min lu'lu' min qasab, bahasanya ini hadis itu. Jadi Sayyidah Khadijah ini masuk surga bukan hanya bisyarah masuk surga, tapi masuk surga disiapkan istana yang begitu megah, yang kemegahannya itu digambarkan seluruhnya ini lapis intan permata yang bernilai harganya. Mungkin sementara tentang Sayyidah Khadijah itu, untuk kisah-kisah yang mengharukan insya Allah kita bahas lebih panjang. Walhasil intinya Sayyidah Khadijah ini adalah orang yang begitu peduli, begitu cinta sama Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi. Dan kemudian Sayyidah Khadijah ini mampu menenangkan Nabi di saat beliau kesusahan dan ketakutan. Disitulah poin penting yang perlu kita garis bawahi untuk jadi pelajaran bagi wanita-wanita kita, wanita-wanita di sekitar kita di zaman ini. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya Habib. Mungkin para pemirsa dari pembahasan yang episode ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar atau di kirim pesan di Instagram atau di Facebooknya beliau, kirim pesan langsung, insya Allah nanti akan dijawab oleh beliau insya Allah mengenai keterangan Sayyidah Khadijah, sirahnya dan yang berkaitan dengan pembahasan ini.